Kalau kita ngobrol, ada 4 tingkatan orang bicara. Yang pertama, orang yang benar-benar berkualitas. Kalau bicara apa cirinya? Zikrullah. Pasti membuat orang ingat ke Allah. 2, apa cirinya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau bicara, ngajak orang, tentu dengan caranya yang bijaksana, untuk ingat kepada kebaikan, mengajak orang berbuat baik, dan mencegah orang dari perbuatan jelek. Kalau bicara, ilmunya manfaat. Kalau bicara, hati kita tergugah. Kalau bicara, jadi solusi. Zikrullah, amar ma'ruf nahi mungkar, ilmu yang manfaat, hikmah yang menggugah, solusi. Kalau ibu ketemu dengan calon menantu, bicara seperti ini, jodohkan dengan anak. Ya. Dua, orang yang biasa-biasa. Kalau orang biasa-biasa ngobrol, ada cirinya. Sudah tahu cirinya? Peristiwa. Apa? Pasti segala diobrolin yang dia lihat dan dia dengar. Tadi jalan itu ya, ada angkot udah muter. Tidak jadi zikir, tidak jadi ilmu, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tidak jadi solusi, hanya cerita, buang waktu. Ini cirinya orang biasa. Yang dia lihat, yang dia dengar, dia cerita. Baru selesai nonton sepak bola, diobrolkan. Padahal sudah selesai. Dan yang diajak ngobrolnya juga nonton sama-sama. Mau apa? Buang waktu. Setiap kata-kata pasti dihisab nanti. 3. Di bawah itu. Yang ketiga namanya orang yang rendahan. Sudah tahu cirinya? Cirinya adalah setiap bicara perkataannya negatif. Mengeluh, mencela, ngerasulo, enggak pernah ada yang bagus keluar dari mulutnya. Bangun tidur, bau apa nih? Akan dia yang menguap ya. Bangun tidur, ini leher. Aduh, kayak babi hutan. Dia kutuk dirinya sendiri. Kepala serasa belah, pinggang ini udah remek nih. Mau ke kamar mandi, jangan-jangan bekas orang. Suudon. Ngirit air. Belum juga ada yang mandi, udah suruh ngirit. Mau makan, bosan tiap pagi makan bubur. Belum juga dimasak, sudah bosan. Mau keluar rumah, udah pasti macet nih. Amit-amit sekarang ini. Gak ada yang benar di mana-mana. Lampu merah sekarang kacau. Merahnya seumur hidup. Hijaunya sekejap mata. Dusta. Ada orang yang lihat jalan tuh, naik motor sendiri. Kacau nih motor, jadi boros kayak gini. Diambek motornya sendiri. Pas bercermin, kenapa jadi petot begini? Wajah sendiri dikutuk. Jadi peot. Lihat anak. Kamu jadi anak jangan nakal ya. Bukannya nyuruh soleh. Kata-katanya enggak bagus. Jadi suami itu kayak suami tetangga. Padahal suami tetangga sama si ibu enggak minat sama sekali. Nonton TV, bibir tebal nyanyi lu. Padahal bibir ciptaan Allah dan dengan dia juga tebelan dia. Ada orang yang tiap bunyi negatif. Mengeluh, mencela. Ini namanya kelompok rendahan. Orang yang kufur nikmat. Dan raut mukanya itu, maaf ya, nggak pernah jadi bagus. Mau didempul, mau pakai bulu mata palsu, pakai bedak setebal apapun, tetap nyebelin. Dan orang yang, maaf ya, orang yang rendahan ini dalam
cara berbicara, itu tidak nyaman dia tuh Pak. Alhamdulillah Bu, sekarang tetangga kita yang di sebelah sana tuh udah mau ikut pengajian, belum tentu ikhlas gitu. Silajahnya. Dan nggak ada yang ngomong jelek, wajah bagus tuh tidak ada Pak. Tidak ada. Tetangga itu pelit sekali ya. Dan mereka tuh rata-rata kurang ajar. Nggak ada yang senyum begitu. Pasti menyesuaikan. Hati busuk, wajah ikut busuk. Yang wajahnya cakep saja kalau ngomong jelek ke bawah jelek. Sudah, nggak diteruskan. Saudara mau ngomong jelek kan? Nggak boleh. Dah, alhamdulillah. Apapun yang dia lihat, dia dengar, kecenderungannya dikomentarinya negatif. Apa aja, negatif saja. Ini orang yang rendahan tuh, nggak pernah bisa lihat sukses. Lihat mobil bagus, bagus-bagus, nyicil. Lihat itu diangkat jabatan, tunggulah. Sebentar lagi juga ditangkap. Nggak ada yang sukses. Dengar penceramah itu dangkal. Dalilnya cuma sedikit. Ada yang baca Qur'annya bagus, belum tentu ngerti. Semuanya jelek aja. Nah ini namanya kelompok rendahan. Bicaranya negatif saja. Sebaiknya jangan mau dekat dengan orang ini. Karena kita bisa ikut memikul dosa yang sama. Karena dia penggibah. Dan gibah yang bicara dan yang mendengar bisa sama dosanya. Kalau yang dengar itu juga menyetujuinya. Si ibu itu tuh orangnya pelit. Nah aja jadi. Tidak aman banyak bicara. Yang keempat, namanya orang yang dangkal. Mulia, biasa, rendahan, dangkal. Sudah tahu ciri orang yang dangkal? Ciri orang yang dangkal kalau bicara ada cirinya, yaitu saya. Dulu saya ya, waktu tidak ada saya, semua ini dalam kegelapan. Saya ini seperti cahaya. Saya. Tiba-tiba ada kucing rambutnya panjang. Ini kucing bulunya panjang seperti singa. Saya sudah pernah ke Singapura ya. Tidak nyambung hadirin ya. Dari kucing lewat, dia akan mengeluarkan diri. Jalan-jalan, ada tukang jualan celengan. Celengan lucu-lucu. Sebetulnya sekarang, itu tuh celengan tuh bentuknya gajah bagus. Tahu nggak saudara gajah itu lambang apa? Itu lambang ITB. Suami saya kan lulusan ITB. Keluarlah hadirin ya. Dari celengan saya keluar. Pokoknya apa aja nanti akan mengeluarkan. Saya, itu murid saya, itu dididik oleh saya. Kalau dia jadi guru, ada murid itu dulu sudah ada murid saya tuh. Padahal cuman les ya. Tapi nebeng beken. Waktu SD saya. Kenapa kita harus tampil terus? Ini jasa saya, ini jerih payah saya, ini pengorbanan saya. Allahnya mana? Itu tuh ujub namanya. Kenapa? Kenapa kita terus-menerus menyebut saya? Karena kita haus pengakuan orang. Karena kita ingin dikagumi orang. Padahal wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu itu milik Allah, dari Allah. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.